Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab hari ini, selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan boleh menikmati kembali pagi ini dengan sukacita baru, damai yang baru. Dan sebelum kami membaca Alkitab, kami mau Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahaminya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan perisai bagi kami. Dan firman-Mu akan terus berkuasa sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu pagi ini. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan atau pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Pasal 1 ayat 1 dengan perikopnya adalah judul yang berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Kemudian pasal 1 ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia, yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Elohim mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Elohimmu." Maaf tadi salah. Perikop keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Dan tadi sampai ayat 9, sekarang Hosea pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dan perikop baru, janji tentang keselamatan, yang berbunyi demikian. "Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Elohim yang hidup.' Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama." Kemudian Hosea pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop, Israel ditolak dan dipulihkan, yang berbunyi demikian.
Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya, jangan sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan dirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang membeli kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak, emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan memujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri sama seperti pada masa mudanya. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan dengarkan langit, dan langit akan dengarkan bumi. Bumi akan dengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Elohimku. Kemudian Hosea pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima dengan perikop, diterima kembali tetapi dianggap sepi, yang berbunyi demikian, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku akan berkata kepadanya,
lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, dan tidak ada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini, biar kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya. Karena firman-Mu akan terus menjadi pelita bagi hidup kami dan jadi kekuatan bagi kami. Agar kami dapat selalu mengerti, memahami, merenungkannya dan jadi pelaku-pelaku firman. Jauhkan kami dari penyembahan-penyembahan berhala ya Tuhan. Agar kami tetap setia menyembah Engkau Allah yang hidup, Elohim yang perkasa, Bapa yang maha kuasa atas semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami dengan firman-Mu, memberkati semua umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab pagi hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya dimanapun berada. Amin. Immanuel.